Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianata, absen 29, NIM 1802137 dari Penjas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, perkembangan kebugaran, lalu perkembangan keterampilan, lalu perkembangan emosi, lalu perkembangan mental intelektual, dan perkembangan moral afektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kebugaran. Nah, jadi kebugaran di sini kebugaran jasmani yang mengandung bukan hanya mengandung aspek kesehatan saja gitu. Jadi namun kebugaran jasmani juga memiliki tampilan diri atau performa begitu. Nah, dalam perkembangan kebugaran jasmani ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kebugaran sangat berkaitan dengan daya tahan otot, lalu tahan aerobik, fleksibilitas, dan kekuatan otot. Dan yang kedua itu kebugaran juga sangat berkaitan dengan performa atau tampilan diri gitu. Jadi bagiannya juga yakni ada koordinasi, kekuatan, agilitas, dan keseimbangan. Nah, maka dari itu kebugaran jasmani gitu sangat berhubungan begitu dengan kesehatan baik fisik ataupun mental. Nah, selain itu juga kesehatan kebugaran ini membantu seseorang meningkatkan kualitas gerak dirinya begitu. Nah, tetapi perbandingan performa dan tampilan diri disebut juga perkembangan motorik gitu, yang dipusatkan kepada seseorang yang dapat melakukan aktivitas gerak dengan keterampilan yang baik begitu. Lalu saya menjelaskan yang kedua itu perkembangan keterampilan. Nah, jadi perkembangan keterampilannya itu proses gerak yang dihasilkan melalui gerak pemilihan rangsang. Jadi proses penerima dan rangsang itu menghasilkan berupa gerak yang biasa disebut dengan gerak persepsi. Nah, pengalaman belajar melalui gerak akan diarahkan untuk mengembangkan kecerdasan seseorang gitu. Nah, jadi perkembangan keterampilan ini setiap usia gitu berbeda-beda. Nah, diikuti berbagai aspek gerak yang terjadi gitu. Jadi keterampilan ini berkembang dalam aspek pendidikan jasmani dengan banyak melakukan kombinasi gerak gitu. Jadi keterampilan gerak ini jenisnya dimulai dari penerapan gerak dalam permainan atau lain dan sebagainya gitu. Nah, keterampilan dasar ini jadi dimulai itu dengan menguasai keterampilan dasar. Jadi keterampilan gerak terdapat beberapa jenis itu. Jadi ada yang jadi pembagian kategorinya itu lokomotor dan non lokomotor gitu. Nah, ada juga gerak lokomotor atau adalah gerak yang biasa dilakukan dalam
posisi tubuh yang berpindah dari posisi awal, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Lalu gerak non lokomotor, jadi adalah sebuah gerak jadi yang dilakukan seseorang dengan tidak berpindah tepat atau jadi posisinya tetap stabil. Lalu ada gerak manipulatifnya, ini gerakan otot yang besar yang menjadikan aktivitas jasmani agar mengupayakan berbagai aspek-aspek memberikan itu sebuah daya pada objek begitu. Nah, lalu yang ketiga itu perkembangan emosi. Jadi yang dimana untuk melatih seseorang untuk senantiasa gitu memiliki nilai percaya diri yang baik, jadi serta memiliki penilaian positif yang baik untuk meningkatkan kemampuan diri seseorang begitu. Kenapa hal tersebut sangatlah penting? Karena untuk meningkatkan kualitas agar bisa ditumbuh kepada anak mendapatkan gairah gitu, belajar dan motivasi seorang anak itu. Jadi untuk mendapatkan pendidikan jasmani serta dapat menguasai tugas belajar yang baik, yang bugar untuk si anak begitu. Nah, ada aspek dalam emosi ini ada 3 aspek. Yang pertama itu perasaan positif. Nah, jadi mengenai keadaan tubuh dan juga kualitas diri akan meningkatkan penilaian diri yang baik untuk bisa melakukan sesuatu itu agar dapat menyelesaikan tugas serta dapat meraih prestasi dalam suatu bidang itu. Lalu yang kedua itu pengalaman sukses. Nah, jadi menjadikan diri seseorang semakin yakin untuk melakukan sesuatu hal, jadi percaya diri. Lalu ada peningkatan rasa percaya diri, ya ini didapat dalam keseharian serta percaya diri akan meningkat apabila dilatih secara terus menerus begitu. Nah, yang keempat itu pengembangan mental intelektual. Nah, jadi orang yang berkaitan dengan mental gitu, pikiran, akal atau ingatan, sehingga dapat penyesuaian sebagai organisme terhadap lingkungan, kemudian secara khusus ditunjukkan pada orang itu. Jadi latihan keterampilan mental juga dapat menjadikan sebuah pendekatan mental yang positif. Nah, bagi seluruh siswa tentunya untuk mempersiapkan dalam pertandingan. Beberapa kata lain juga pelatihan keterampilan psikologis pada alasannya menyebutkan bahwa sehat siswa secara mental sekaligus bisa mempelajari ketangkasan keterampilan berbagai aspek segala penguasaan pengetahuan kemampuan sehingga intelektualnya menjadi baik sekaligus dalam mengatur strategi dalam memenuhi tekanan dalam berbagai kompetisi. Misalnya kan dalam pertandingan futsal atau sepak bola, tentunya yang terpenting dalam pertandingan itu mental kita. Apabila mental kita bagus, otomatis dalam permainan futsal atau sepak bola pasti akan bagus. Misalkan mental kita jelek, mental kita kayak mental tempe misalnya, sebelum bertanding kena mental atau dimulainya pertandingan kita kena mental lawan, nah lalu kita kena mental, nah itu akan menjadi penyebab untuk
diri sendiri gitu. Jadi akan jelek nantinya kalau kita kena mentalnya. Jadi mental di sini sangat bagus gitu untuk latihan gitu, terutama dalam pertandingan begitu. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengembangan moral afektif. Jadi khususnya untuk anak usia dini atau usia dasar lah, sangatlah penting gitu dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya gitu. Jadi hubungan dan kaitannya dengan pendidikan jasmani sangatlah besar, bahwa kegiatan dalam pembelajaran ini harus bertujuan gitu untuk meningkatkan kualitas sikap anak dengan melalui permainan yang mengedukasi anak serta memberikan banyak pelajaran untuk anak sehingga mendapatkan banyak ilmu yang berkembang. Nah, pendidikan jasmani ini juga apa namanya, materinya juga teori dan atau konsep kesehatannya juga sangat bagus itu untuk anak. Jadi pengembangan tingkat afektif anak ini merupakan peran yang sangat penting dalam pendidikan jasmani gitu. Nah, untuk anak, untuk menumbuhkan moral afektif anak ada yang pertama itu ada jujur, dapat dipercaya. Nah, jadi seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu itu dengan fakta dan keadaan yang ada atau yang terjadi, si anak diajarkan untuk jujur itu. Lalu berlaku hormat atau respect. Nah, hormat di sini artinya menghargai gitu, menghargai orang dengan memberikan perilaku yang sopan santun tanpa mengganggu banyak orang. Misalnya kepada yang dewasa kita harus mengajarkan sopan santun. Misalnya contohnya ketika ada orang lagi duduk, orang dewasa, lalu kita mau lewat jalan di hadapannya, lalu kita bilang permisi atau bahasa Sundanya punten. Nah, itu sangat penting. Nah, itu juga attitude jadi harus penting agar disukai banyak orang itu. Lalu diajarkan tanggung jawab. Nah, jadi artinya si anak harus mengambil resiko gitu apapun yang telah ia pilih, jangan sampai labil. Jadi harus misalnya kita mengasih tugas, lalu si anak itu harus mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu begitu. Jadi supaya anak belajar itu bertanggung jawab. Nah, lalu ada juga tentang kepedulian. Nah, jadi kepedulian di sini sangat baik ketika ada teman atau sahabatnya lagi kesusahan dalam olahraga atau apa, tidak bisa. Kita harus bisa memberikan motivasi atau membantunya belajar atau membantunya dalam hal apapun untuk bisa mewujudkannya. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf ada kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.